Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok 2 akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Persepsi Mahasiswa Terhadap Transportasi Online. Perkenalkan, nama saya Azmi dan ini rekan-rekan saya. Saya Anissa Arafa. Perkenalkan, nama saya Arif Fauzan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan mempresentasikan bab 1 pendahuluan, dimulai dari latar belakang. Perusahaan jaringan transportasi merupakan perusahaan yang menghubungkan pelanggan yang ingin berpergian dengan pengemudi transportasi, sehingga pelanggan tidak perlu lagi datang ke tempat transportasi itu berada. Namun, pelanggan cukup menunggu hingga pengemudi datang menjemputnya. Hal ini dinamakan transportasi online. Transportasi online menggunakan konsep ride sourcing business, di mana pengemudi memilih perjalanan yang diajukan oleh pelanggan melalui aplikasi. Ketika pengemudi memilih, maka tagihan perjalanan akan muncul pada aplikasi tersebut. Tagihan ini yang nantinya akan diberikan kepada pelanggan ketika sampai di tempat tujuan. Berikut merupakan layanan transportasi online di Indonesia. Dari ulasan yang kami sampaikan, kami ingin mengetahui lebih lanjut tentang keuntungan, kekurangan transportasi online, dan persepsi mahasiswa tentang transportasi online. Penelitian yang dilakukan di Telkom University pada kelas IPA 311. Berikut rumusan masalah yang kami miliki. Berikut tujuan yang kami miliki. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode kualitatif. Sumber data yang kami dapatkan yang berasal dari mahasiswa Telkom University. Kami mengambil sampel kelas IF 4311 karena kelas tersebut merupakan kelas kami berasal, sehingga memudahkan kami dalam mencari dan mengumpulkan informasi. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu wawancara, dan teknik pengolahan data yang kami gunakan yaitu studi pustaka. Selanjutnya akan ada pembahasan bab 2 oleh rekan saya Anissa Arafa. Saya Anissa Arafa akan mempresentasikan bagian kajian teori yaitu bab 2. Nah, transportasi itu adalah pengertian itu adalah pemindahan suatu barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Nah, maka dari itu terdapat 3 hal, yaitu muatan yang diangkut dan kendaraan sebagai alat angkut, dan yang ketiga itu adalah jalan yang dapat dilalui oleh angkutan tersebut. Nah, transportasi adalah salah satu sektor yang dapat menunjang kegiatan ekonomi dan pemberi jasa bagi perkembangan ekonomi. Transportasi mempunyai fungsi dan manfaat. Nah, fungsi adalah melancarkan arus barang dan manusia dan pembangunan. Sedangkan manfaatnya itu ada dari manfaat ekonomi, penghematan biaya operasi, penghematan waktu, dan pengurangan kecelakaan. Manfaat ekonomi itu timbul misalnya transportasi digunakan untuk memindahkan dari tempat asal ke tempat tujuan. Nah, transportasi akan menimbulkan transaksi dengan adanya pemindahan tersebut. Nah, kalau misalnya penghematan biaya operasi akan dirasakan oleh perusahaan yang menggunakan alat pengangkutan seperti bus dan truk. Manfaat bagi penghematan waktu. Nah, penghematan waktu akan dirasakan oleh penumpang. Kenapa? Karena dengan adanya transportasi, penumpang dapat meminimalisirkan waktu. Terus ada pengurangan kecelakaan. Nah, pengurangan kecelakaan itu bisa kita terapkan misalnya dari Jakarta ke Bandung. Kita tidak perlu, kita bisa memakai kereta api. Dengan adanya kereta api dapat mengurangi kecelakaan, karena kalau misalnya ada pembenaran jalan, jadi kita bisa melewati itu dengan naik kereta api, jadi cukup aman. Kriteria transportasi publik bagi yang baik adalah harus memenuhi 3 kriteria, yaitu kenyamanan, keamanan, dan kecepatan. Nah, kenyamanan gimana? Kenyamanan akan dirasakan penumpang jika fasilitas yang diberikan itu bagus, terus bersih, terus orang-orang yang bekerja melayaninya dengan baik, jadi penumpang akan nyaman. Terus keamanan gimana? Keamanan
transportasi tersebut aman tidak saat digunakan oleh kami penumpang. Dan kecepatan sangat penting juga buat penumpang memilih-milih transportasi mana yang akan mereka gunakan. Terima kasih. Saya Arif Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu pembahasan. Poin pertama, penyebab munculnya transportasi online. Berdasarkan penelitian yang sudah dijalani sebagian mahasiswa, mereka berpendapat bahwa penyebab awal mula munculnya transportasi online adalah kesulitan masyarakat dalam mencari transportasi umum. Sedangkan kebutuhan masyarakat sekitar menuntut 3 kriteria dasar dalam pelayanan transportasi umum, yaitu kenyamanan, keamanan, dan kecepatan. Sedangkan inovasi transportasi online memenuhi 3 kriteria dasar tersebut. Kemudian ada poin kedua, yaitu persepsi positif mahasiswa terhadap transportasi online. Sebagian mahasiswa berpendapat bahwa dengan adanya inovasi semacam transportasi online memberikan dampak positif, seperti berperan dalam membantu kegiatan sehari-hari mereka, tidak perlu lagi bersusah payah dalam mencari transportasi umum, dan harga yang ditawarkan pun lebih terjangkau. Di poin ketiga ada persepsi negatif mahasiswa terhadap transportasi online. Di balik begitu banyaknya hal positif terhadap transportasi online, inovasi ini juga menyimpan potensi negatif seperti sarana tindak kejahatan, pencurian identitas, perampokan, dan lainnya. Juga ada kemacetan dan penggunanya pun harus menggunakan gadget berupa smartphone yang dapat digunakan hanya saat terhubung dengan internet. Kemudian di poin keempat ada persepsi mahasiswa terhadap transportasi online. Sistem transportasi online didasari dari kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Dengan adanya transportasi online, kini masyarakat bisa dengan mudah berpergian kemanapun hanya dengan mengakses aplikasi transportasi online tersebut tanpa harus bersusah payah mencari transportasi umum lainnya. Bagi sebagian mahasiswa yang notabene-nya seorang perantau, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka tidak membawa kendaraan mereka pribadi. Maka dari itu mereka akan menggunakan transportasi online. Sekian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang abstrak dalam karya tulis ilmiah kelompok saya. Secara umum, abstrak makalah ilmiah harus mengandung struktur-struktur utama, yaitu latar belakang, metode singkat, hasil utama, dan kesimpulan dari topik yang dibahas. Di sini, saya akan membahas tentang persepsi mahasiswa Telkom terhadap transportasi online. Transportasi online mempunyai beberapa keuntungan dalam penghematan waktu, ekonomi, dan pengurangan angka kecelakaan. Adanya transportasi online didasari dari kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Akan tetapi, sebuah aplikasi besar semacam aplikasi transportasi online akan memiliki gangguan dalam sistem aplikasi tersebut, seperti gangguan jaringan, dan juga tidak menutup kemungkinan akan kerentanan data pribadi. Dalam hal ini, kami sebagai mahasiswa merasa sangat terbantu dengan adanya inovasi semacam transportasi online ini. Karena bagi sebagian mahasiswa yang notabene seorang perantau, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka tidak membawa kendaraan pribadi. Maka dari itu, inovasi semacam transportasi online ini dibutuhkan oleh mahasiswa ataupun semua kalangan. Dan saya juga akan menjelaskan tentang simpulan dari karya tulis ilmiah persepsi mahasiswa tentang transportasi online. Jadi hasil dari penelitian ini tentang transportasi online mempunyai banyak sekali manfaat. Namun, setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Kelebihan atau manfaat yang pertama adalah manfaat ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia membutuhkan transportasi untuk memindahkan manusia dan barang. Manfaat penghematan biaya operasi, penghematan waktu, pengurangan angka kecelakaan. Lalu persepsi mahasiswa Telkom terhadap transportasi online ini ada yang menanggapi atau menilai bahwa transportasi online ini bermanfaat dan kurang bermanfaat. Sebagai mahasiswa berpendapat bahwa dengan adanya inovasi semacam transportasi online sangat membantu kegiatan sehari-hari mereka. Namun, di sisi lain, sebagian mahasiswa berpendapat bahwa ada sebagian pihak yang menjadikannya sebagai sarana tindak kejahatan, seperti pencurian identitas, perampokan, dan lainnya.